Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Fatmawati dengan NPM 202064 akan menjelaskan teorema 4.2, yaitu setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima, atau bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima. Di sini ada ilustrasi. Saya mempunyai 4488. Dapat kita gunakan perhitungan pola faktor sebagaimana pernah kita pelajari waktu sekolah dasar, yaitu 4488 merupakan hasil dari perkalian bilangan-bilangan prima, yaitu bilangan-bilangan prima yang dihasilkan adalah 2, 3, 11, dan 17. Bilangan 2 prima di sini terulang sebanyak 3 kali, sehingga dapat kita notasikan sebagaimana dengan perpangkatan 2, yaitu sehingga dapat dihasilkan 4488 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 11 dan kali 17. Baik teman-teman, di sini saya mempunyai dua contoh, yaitu dua contoh bilangan bulat positif. Contoh yang pertama adalah 7, 8, dan 11. 7, 8, dan 11 apabila kita FPP-kan hasilnya 1, maka ketiga bilangan ini merupakan bilangan saling prima. 7, 8, dan 11 juga dapat kita katakan sebagai bilangan prima sepasang demi sepasang apabila kita mengambil sepasang dari 3 buah bilangan di sini, yaitu 7, 8 apabila kita FPP-kan sama dengan 1, 7 dan 11 apabila kita FPP-kan sama dengan 1, 7, 8, dan 11 apabila kita FPP-kan sama dengan 1. Contoh yang kedua, di sini saya mempunyai 4 buah bilangan, yaitu 2, 7, 8, dan 11. 2, 7, 8, dan 11 apabila kita FPP-kan yaitu sama dengan 1, maka keempat bilangan ini merupakan bilangan saling prima, namun tidak dapat kita katakan sebagai bilangan prima sepasang demi sepasang. Dapat kita ketahui bahwasanya di sini ada angka 2 dan 8. Apabila kita FPP-kan, angka 2 dan 8 adalah hasilnya sama dengan 2. Secara umum, N adalah bilangan bulat positif yang lebih dari 1. Maka N adalah merupakan perkalian dari hasil bilangan-bilangan prima yang dapat kita notasikan sebagai P1, P2, P3 sampai dengan PK. Nah, bilangan prima itu bisa dikalikan sebanyak A1 atau A2 atau A3 sampai dengan AK. Maka kita notasikan yaitu N sama dengan P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2 P3 kali A3 sampai dengan PK kali AK. Dengan di sini A1, A2, A3 sampai dengan AK adalah eksponen bulat tak negatif. Lalu apa ya manfaat dari bentuk kanonik yang dapat kita representasikan ke dalam bilangan-bilangan bulat positif? Ternyata bentuk kanonik dapat kita representasikan ke dalam bilangan-bilangan positif untuk mencari FPB dan KPK dari bilangan-bilangan positif. Sebagai contoh, misalkan M, N, dan T adalah bilangan-bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dengan bentuk kanoniknya sebagai berikut. M mempunyai bentuk kanonik yaitu P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, P3 pangkat A3 sampai dengan PK pangkat AK. Dan N P1 pangkat B1, P2 pangkat B2, P3 pangkat B3, seterusnya sampai dengan PK pangkat BK. Lalu dengan T, bentuk kanoniknya ialah P1 pangkat C1, P2 pangkat C2, P3 pangkat C3 sampai dengan PK pangkat CK.
Nah, kawan-kawan, untuk mencari FPB dari M, N, dan T adalah dapat menggunakan formula sebagai berikut, yaitu M, N, dan T sama dengan P1 pangkat D1 kita kalikan P2 pangkat D2, P3 dengan pangkat D3 sampai dengan PK pangkat DK. Dengan DI, nilai minimum dari AI, BI, CI. A ini merupakan faktor-faktor bilangan prima dari M. B ini merupakan faktor-faktor bilangan prima perpangkatan bilangan prima dari M, dan C merupakan faktor-faktor bilangan prima pangkat dari T. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K. Untuk KPK dari M, N, dan T adalah M, N, T sama dengan P1 pangkat E1 dikalikan P2 pangkat E2 dikalikan P3 pangkat E3 sampai dengan PK pangkat EK, dengan EI nilai maksimum dari A1, AI, BI, dan CI. Untuk I 1, 2, 3 sama dengan K. Baik teman-teman, sebagai contoh bilangan bulat positif lebih dari 1, maka kita akan menemukan contoh, yaitu sebagai tentukan FPB dan KPK dari 252, 216, dan 158. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya kita menggunakan pound faktor yang pernah kita pelajari waktu sekolah dasar dulu. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari FPB dan KPK, maka kita harus menemukan bilangan-bilangan kanoniknya. Nah, kawan-kawan, untuk bentuk kanoniknya itu seperti ini, yaitu 252 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1, lalu 216 yaitu 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3, dan 198 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 kali 11 pangkat 1. Nah, dari sini kita tahu bahwa bilangan prima yang terlibat ada 4, yaitu 2, 3, 7, dan 11. Sekarang masing-masing dari bentuk kanonik ini kita dapat buat menjadi perkalian dari 4 buah bilangan prima. Dalam arti setiap bilangan prima yang ada 4 tadi harus muncul di bentuk-bentuk kanoniknya, yaitu seperti 500, seperti 252. Di sini kan sudah ada 3 buah bilangan, yaitu 2, 3, dan 7, hanya kurang yaitu angka 11. Nah, kita tambahkan di kanoniknya yaitu 11 pangkat 0, maka 11 pangkat 0 ini hasilnya yaitu adalah 1, maka tidak akan mengubah dari 252. Nah, untuk kasus berikutnya yaitu terdapat 2 bilangan yaitu 3 dan 2, yaitu hanya kurang yaitu 7 dan 11, maka kita pangkatkan 0 yang hasilnya akan 1, maka tidak akan mengubah dari 216. Untuk selanjutnya 198 yaitu memuat 2, 3, dan 11, maka di sini kurang 1 angka yaitu 7, maka kita pangkatkan 0. Untuk KPK dan FPB-nya maka dihasilkan yaitu 198, 216, dan 252, yaitu 2 hasil dari minimum 132, yaitu dihasilkan dari sini 1, 3, dan 2 dikalikan nilai minimum dari 2, 1, dan 2 dari sini 2, 1, 2, dan 7 pangkat minimum 001, ini 001, dan 11 yaitu 100, ini 100, maka menghasilkan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0, yaitu FPB-nya hasilnya 18. Lalu untuk KPK dari 198, 216, dan 252 yaitu 2 hasil maksimum dari
1, 3, dan 2, yaitu 1, 3, dan 2, dan 3 nilai maksimum dari 2, 1, 2, 7 nilai maksimum dari 001, 11 nilai maksimum dari 100, yaitu dengan hasil 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1, yaitu hasilnya 16.632. Halo teman-teman, saya Wiwin Purnamasari dari kelompok 2 dengan NPM 202146402013. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 3 terkait basis bilangan bulat. Nah, langsung saja ke soalnya ya. Di sini perintahnya, ubahlah lambang bilangan ini dalam basis desimal. Di sini terdiri dari A dan B. Nah, yang A itu ada 101001 dalam basis 2. Nanti ini kita rubah ke basis desimal. Caranya bagaimana teman-teman? Caranya gampang, yakni kita tinggal mengkalikan angka-angka yang dalam kurung ini dengan hasil perpangkatan dari 2. Kenapa 2? Karena angka-angka yang dalam kurung ini adalah basis 2, makanya kita kalikan dengan hasil perpangkatan dari 2. Kita mulai dari elemen yang paling kanan terlebih dahulu. Elemen yang paling kanan kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Kenapa 2 pangkat 0? Kenapa pangkatnya 0? Karena di sini kita disuruhnya basis desimal. Nah, basis desimal itu merepresentasikan bilangan bulat dengan terdiri dari angka-angka dasar, yaitu 0, 1, dan seterusnya sampai 9. Jadi kita mulainya dengan 2 pangkat 0. 1 dikalikan 2 pangkat 0, terus nanti ini 0 dikalikan 2 pangkat 1, kemudian 0 dikalikan 2 pangkat 2, kemudian 1 dikalikan 2 pangkat 3, kemudian 0 dikalikan 2 pangkat 4, dan 1 dikalikan 2 pangkat 5. Ya. Kita langsung saja jabarkan ke samping seperti ini. Kita mulai dari yang sebelah kiri. 1 dikali 2 pangkat 5, kita tambahkan dengan 0 dikalikan 2 pangkat 4, kemudian kita tambahkan dengan 1 dikalikan 2 pangkat 3, kemudian kita tambahkan dengan 0 dikalikan 2 pangkat 2, kemudian kita tambahkan dengan 0 dikalikan 2 pangkat 1, kemudian kita tambahkan dengan 1 dikalikan 2 pangkat 0. Kita bisa langsung lihat hasilnya. 2 pangkat 5 itu kan 32. Oleh karena itu 1 dikali 32 itu hasilnya 32. Kemudian 0 dikalikan 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4, karena ini di sini 0, kita bisa lihat di sini 0. Setiap bilangan yang dikalikan 0 maka hasilnya 0, maka kita tidak perlu menuliskannya atau mengkalikannya ya, karena udah jelas hasilnya 0, jadi kita nggak perlu menuliskan di bawah. Kemudian kita tambahkan dengan 1 dikalikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, maka 8 dikali 1 itu 8. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, setiap bilangan yang dikalikan 0 itu hasilnya 0, maka kita tidak perlu menuliskannya. Kita langsung saja dengan ini, jumlahkan dengan yang ini. 1 dikalikan 2 pangkat 0. Nah, kita perlu ketahui bahwasanya setiap bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Maka di sini kita tuliskan 1 kali 1 hasilnya itu 1. Kita jumlahkan semua ini, hasilnya 32 ditambah 8 ditambah 1 itu hasilnya 41. Kita lanjut ke yang B. Yang B itu terdiri dari angka-angka 1, 2, 0, 1, 2 dalam basis 3, kita rubah ke basis desimal. Caranya sama ya teman-teman, seperti yang di atas. Jadi elemen yang paling kanan nanti kita kalikan dengan 3 pangkat 0 dan seterusnya hingga yang paling kiri nanti dikalikan dengan 3 pangkat 4. Kenapa dikalikannya?
Kenapa angka-angka yang dalam kurung ini dikalikan dengan hasil perpangkatan 3? Hasil perpangkatan 3 karena dalam kurung ini itu dalam basis 3. Maka kita mengkalikannya dengan hasil perpangkatan dari 3. Sama ya caranya kayak yang di atas. Jadi nanti karena yang elemen paling kanan itu dikalikan dengan 0, karena di sini hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, terdiri dari 5 digit, maka otomatis pangkatnya dari 0 sampai 4 ya. Kalau yang atas kan tadi itu ada 6 digit, oleh karenanya pangkatnya itu 0 sampai 5. Nah, kita bisa lihat di sini langsung mulai dari yang elemen paling kiri, 1 dikalikan 3 pangkat 4. Kemudian kita tambahkan dengan 2 dikalikan 3 pangkat 3. Kemudian kita tambahkan dengan 0 dikalikan 3 pangkat 2. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan 3 pangkat 1. Kemudian kita tambahkan dengan 2 pangkat 3. Maka kita bisa lihat hasilnya bahwasanya 1 dikalikan 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 itu 81. Oleh karenanya 1 dikalikan 81 itu tetap 81. Kemudian 2 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu 27. Ya. 3 pangkat 3 itu 27. 27 dikalikan 2 itu 54. Seperti yang saya bilang tadi, setiap bilangan yang dikalikan 0 itu hasilnya 0, maka kita tidak perlu menuliskannya di bawah. Nah, kita jumlahkan dengan 1 dikalikan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu 3, oleh karenanya 1 dikali 3 itu 3. Kemudian kita jumlahkan dengan 2 dikalikan 3 pangkat 0. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di atas, bahwasanya setiap bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi 2 dikalikan 1 itu 2. Nah, kita jumlahkan semua ini, 81 ditambah 54 ditambah 3 ditambah 2 itu hasilnya 140. Baik, di sini saya Francisca Yulana Saputri, Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM 202146402010. Saya akan menjelaskan tugas nomor 4 bagian A dan B. Di sini kita tahu soalnya yaitu 10111011 ditambah 1100111011. Kita akan menjumlahkan angka dari yang paling belakang. Di sini kita tahu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, maka hasilnya kan 2. Dan kita tahu angka 2 dalam basis biner itu notasinya 1 sama 0. Di sini kita akan tulis 0-nya di sini. Terus 1-nya kita simpan di sini. Selanjutnya, kita di sini punya 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Dalam basis biner, notasi 3 yaitu 1 1. Maka yang ditulis di sini adalah 1. 1-nya simpan lagi di sini. Selanjutnya 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1 di sini. Selanjutnya lagi 1 tambah 1 hasilnya 2. Kita tahu 2 itu notasinya 1 sama 0. Jadi yang ditulis di sini 0, 1-nya simpan di sini. Selanjutnya 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3 dengan notasi 1 1, berarti di sini 1, di sini 1. 1-nya disimpan di sini ya. Selanjutnya 1 tambah 1 tambah 0 hasilnya 2. Balik lagi 2 dalam notasinya yaitu mempunyai 1 0. Yang ditulis di sini 0, 1-nya simpan lagi di sini. Selanjutnya 1 tambah 1 tambah 0 hasilnya 2.
2 mempunyai notasi 1 sama dengan 0 yang ditulis di sini 0, satunya simpen di sini lagi. Jadi 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya 2. 2 mempunyai notasi 1, 0 yang ditulis di sini 0, di sini 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Dengan 3 mempunyai notasi 1, 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasilnya yaitu 1100010110. Selanjutnya yang pengurangan. Jadi angka yang kita kurangi adalah angka-angka yang berada di paling belakang atau paling kanan. Jadi di sini 1 kurang 1 hasilnya sama dengan 0 ya. Kita tulis 0. Habis itu 1 kurang 0 sama dengan hasilnya 1. Tulis di sini. 1 kurang 1 hasilnya 0. Di sini 0 kurang 1. Kan tidak bisa ya. Jadi kita pinjam sampingnya yang ini. Jadi sehingga angka 0-nya itu menjadi 2. Dalam notasinya angka 2 itu mempunyai 1 sama dengan 0. 2 atau 1 0 jika dikurangkan 1 maka hasilnya 1. Kemudian 0 di sini kan sudah dipinjam ya. Di sini maka sisanya 1. Kemudian kita kurangkan dengan 1 hasilnya 0. 0 kurang 0 hasilnya 0. 1 kurang 0 hasilnya 1. 1 kurang 0 hasilnya 1. 1 kurang 1 hasilnya 0. Maka di sini kita bisa lihat hasil terakhirnya yaitu 011001 010. Yang selanjutnya nomor 4, hitunglah hasil operasi berikut ke dalam basis 2. Jadi di poin soal nomor 4 yang di C itu ada angka 10011 1 dikali 1011. Penyelesaiannya yaitu yang pertama itu biar mudah kita menentukan hasil jumlahnya, kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. 1001111 dikali ini, jadi dipindahin ke bawahnya supaya enak kita jumlahinnya. 1011 ditarik dikali, jadi bakal kita kaliin seperti biasa 1 kali 1 1. Jadi cara pengaliannya dari yang pojok kanan bawah dulu ke atas ngalinya. 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 dikali 1 1, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Lanjut untuk yang kedua dikaliin dengan yang atas, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Lanjutnya 0 kali 1 0. Ini karena ini 0 dikaliin semua dikaliin dengan semua bilangan hasilnya 0, jadi langsung aja bisa kita tulis ini 0 0 0 0 0. Yang selanjutnya 1 kali 1 1, 1 dikali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Nah, di sini kita jumlahkan, ditambah. Oke, ini turun, ini 0, ini 1, ini 1, ini 0, 1 0 1 1. Nah, kenapa hasilnya ini? Karena kita kan nyarinya basisnya 2, jadi semuanya ini hasilnya ini. Jadi hasil dari
1001111 dikali 1011 sama dengan 1101. Nah, ketemu. Untuk soal selanjutnya yang keempat di poin D itu ada 10001 dibagi dengan 1011. Di sini perintahnya sama dengan yang poin C, yaitu hitunglah hasil operasi berikut ini dengan basis 2. Jadi agar lebih mudah, kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. 10001 dibagi dengan 1011. Nah, karena di sini 4 digit, jadi kita baginya dengan 4 digit, 1, 2, 3, 4. Tapi karena 1000 dibagi 1011 nggak ketemu hasilnya, jadi kita tambahin 1 digit di belakang, jadi kita pakai yang 5 digit. Caranya seperti ini, 10001 dibagi dengan 1011 hasilnya sama dengan 1 dikali, jadi hasilnya 10111. Nah, dikurang hasilnya jadi 1011. Oke, ini bisa dibagi, ketemunya 10 dikali hasilnya 1101, langsung dijumlahin. Nah, ini ketemunya 0, ini ketemunya 1. Karena ini dibagi nggak bisa, jadi turunin angka yang di atas ini. 000. Nah, ini baru bisa dibagi. Jadi ini dibagi ini, ketemunya 01. Ini dikali hasilnya jadi seperti ini, 1101 dijumlah lagi, maksudnya dikurang. Ini 01 ding. Mohon maaf, ini 1. Ini dikurang ini 1. Ini 0, ini 1. Oke, ini kita bagi dengan ini, hasilnya 1, jadi 1 hasilnya sama dengan udah 0. Selesai. Jadi untuk 10001 dibagi dengan 1011 hasil dalam basis 2, hasilnya yaitu 1, ini ya yang ditulis 11011 dalam basis 2.